Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat belajar mempelajari ilmu agama dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan. Tak lupa, sholawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya Amelia dengan NIM 20.14001 dari program studi fisika Universitas Ahmad Dahlan untuk berbagi ilmu dan belajar bersama mengenai ada apa sih di dasar lautan. Kini kita telah mengetahui keadaan umum lautan, ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalamnya, kadar garam, serta jumlah air, luas permukaan, dan kedalamannya. Kapal selam dan perangkat khusus yang dikembangkan menggunakan teknologi modern memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan seluruh informasi tersebut. Manusia tidak mampu menyelam pada kedalaman di bawah 40 meter tanpa bantuan peralatan khusus. Mereka tak mampu bertahan di bagian samudra yang gelap dan dalam seperti pada kedalaman 200 meter. Karena alasan itulah ilmuwan baru menemukan informasi rinci mengenai lautan setelah pengetahuan alat selam dan teknologi. Pengukuran yang dilakukan dengan teknologi masa kini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan hingga kedalaman 200 meter, kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak dijumpai sinar apapun. Fakta ilmiah ini tuh telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 40 sekitar 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kazulumatin fi bahril lujji yasyau maujum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'd iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur," yang artinya atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dikeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Keadaan umum tentang lautan yang dalam dijelaskan juga dalam buku yang berjudul Ocean, yang isinya yaitu kegelapan dalam lautan dan samudra yang dalam dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak dapat cahayanya sama sekali, yaitu kayak gelap gulita. Buku ini ditulis oleh Elder Dani dan John Parnetta pada tahun 1991 yang berjudul Ocean dan diterbitkan di London. Namun, pernyataan gelap gulita di lautan yang dalam digunakan dalam surat An-Nur ayat 40 pada 1400 tahun yang lalu. Nah, ini sudah pasti salah satu keajaiban Al-Quran. Sebab informasi ini dinyatakan di saat ada perangkat yang canggih yang memungkinkan manusia untuk menyelam ke dasar lautan atau samudra. Selain itu juga, pernyataan di ayat ke-40 surat An-Nur atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak
yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, dan sebagainya, mengarahkan perhatian kita pada satu keajaiban Al-Quran yang lainnya. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan-lapisan air laut yang memiliki kerapatan atau masih jenis yang berbeda. Gelombang yang dinamakan yaitu gelombang internal. Nah, gelombang internal ini itu meliputi wilayah perairan kedalaman lautan dan samudra dikarenakan pada kedalaman ini air laut memiliki massa jenis lebih tinggi dibanding lapisan air di atasnya. Gelombang internal memiliki sifat seperti gelombang permukaan. Gelombang ini dapat dipecah persis sebagaimana gelombang permukaan. Gelombang internal tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tapi keberadaannya dapat dikenali dengan mempelajari suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Ini ditulis dalam buku yang penulisnya itu ada Gross and Grant pada tahun 1993 yang berjudul Oceanography, A View of Earth. Pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran benar-benar bersesuaian dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Tanpa adanya penelitian, seseorang hanya mampu melihat gelombang di permukaan laut. Mustahil seseorang mampu mengamati keberadaan gelombang internal di dasar laut. Akan tetapi, dalam surat An-Nur ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan perhatian kita pada jenis gelombang yang terdapat di kedalaman samudra. Sungguh fakta yang baru saja ditemukan para ilmuwan ini memperlihatkan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Sampailah kita berada di akhir penyampaian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Saya Amelia memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi di atas. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.